Selamat malam pendengar setia Misteri Malam. Apa kabar malam ini? Semoga Anda siap mendengar sebuah cerita yang akan membuat suasana malam Anda semakin mencekam. Kisah kali ini datang dari seorang pendengar bernama Lintang yang mengirimkan pengalamannya melalui email. Ceritanya terjadi di sebuah desa kecil yang terkenal akan tradisi dan kisah mistisnya. Lintang tinggal bersama keluarganya di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu tenang, damai, tapi belakangan ini sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Beberapa warga kehilangan uang mereka secara misterius. Tak peduli seberapa hati-hati mereka menyimpan, uang itu hilang begitu saja, seolah lenyap ditelan angin. Awalnya warga mengira ini ulah pencuri biasa. Namun kejanggalan mulai terasa ketika uang itu hilang tanpa ada jejak. Tidak ada tanda-tanda jendela atau pintu yang dibuka paksa. Salah satu tetangga Lintang bahkan bersumpah bahwa uangnya yang hilang disimpan di bawah bantalnya. Rumor mulai menyebar bahwa ini adalah ulah babi ngepet. Untuk Anda yang belum tahu, babi ngepet adalah makhluk gaib yang diyakini berasal dari manusia yang menjalani ritual ilmu hitam demi kekayaan instan. Makhluk ini berubah menjadi babi untuk mencuri uang dan aksinya selalu dilakukan di malam hari. Suasana di desa menjadi tegang. Warga mulai berjaga malam, berharap dapat menangkap pelakunya. Lintang dan teman-temannya, Aldi dan Rio, ikut dalam ronda malam itu. Mereka berkeliling desa dengan membawa senter dan tongkat kayu menyusuri jalan setapak yang sunyi dan gelap. Sekitar pukul 2 dini hari, saat mereka berada di dekat sebuah kebun kosong, Rio tiba-tiba berhenti. Ia menunjuk ke arah semak-semak dengan wajah yang tampak panik. "Lintang, lihat itu!" bisiknya dengan suara gemetar. Lintang mengarahkan senternya ke arah yang ditunjuk Rio. Di sana, di balik semak, mereka melihat seekor babi besar dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala. Babi itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan yang tajam. "Apa itu?" Aldi berbisik sambil mundur perlahan. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, babi itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghilang di balik kegelapan. Tanpa berpikir panjang, mereka mengejarnya. Mereka terus berlari mengikuti jejak babi itu hingga ke sebuah rumah tua yang sudah lama tak dihuni. Rumah itu berada di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuatnya terlihat semakin menyeramkan. Lintang, Aldi, dan Rio saling berpandangan, ragu untuk melangkah lebih jauh. Tapi rasa penasaran mereka terlalu besar. Dengan hati-hati, mereka masuk ke halaman rumah itu. Ketika mereka mendekati pintu utama, mereka mendengar suara aneh dari dalam rumah. Suara itu seperti seseorang yang sedang merintih, bercampur dengan suara desahan yang menyeramkan. Dengan tangan gemetar, Lintang mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Di dalam rumah, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah ruangan, ada seorang pria tua yang duduk bersila dengan tubuh basah oleh keringat. Di depannya, terdapat mangkuk berisi darah segar dan lilin-lilin yang hampir habis terbakar. Pria itu membuka matanya perlahan dan ketika melihat mereka, ia tampak sangat terkejut. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," teriaknya dengan suara yang menggema. Tiba-tiba angin kencang bertiup di dalam ruangan membuat api lilin padam. Dalam kegelapan, Lintang merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Ia mendengar suara dengusan seperti babi, diikuti oleh langkah berat yang berputar-putar di sekitarnya. Rio berteriak, "Keluar! Cepat keluar!" Mereka berlari keluar rumah dengan napas tersengal-sengal. Ketika mereka sampai di jalan desa, mereka bertemu dengan warga yang juga berjaga. Lintang menceritakan apa yang mereka lihat. Keesokan harinya, rumah tua itu diperiksa oleh warga. Namun, mereka tidak menemukan apapun selain lilin yang telah meleleh dan mangkuk kosong. Pria tua yang mereka lihat malam itu tidak ditemukan, seolah menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Namun, Lintang dan teman-temannya tidak pernah melupakan peristiwa malam itu. Mereka yakin bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Pendengar Misteri Malam, kisah ini mengingatkan kita akan bahaya ambisi yang melampaui batas. Kekayaan yang diperoleh melalui jalan gelap tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran. Selamat malam dan sampai jumpa di kisah berikutnya, jika Anda masih berani mendengarkan.